Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat, di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga seluruh umat manusia. Bukti otentisitasnya ini ialah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir di dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan yang bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan juga teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya. 1. Kelahiran manusia. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, atau kami yang menciptakannya? Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 57-59. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecil. 2. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu sebagaimana lintah. 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Orang-orang yang kala hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang terpancar selama persetubuhan seksual. Faktanya, bahwa bayi lahir sesuai jangka waktu ke-9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. 2. Fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumpukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat di atas membentuk dasaran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan goncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain sebagainya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, antara lain, dan ketika kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Dan kami telah jadikan pula di bumi ini jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar? Al-Quran Surat An-Naba ayat 6-7. 3. Api di dasar laut. Fenomena api di dasar laut ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Stagif, dan juga Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Ron Nacklin. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan juga patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami,
Mirip seperti lava cair yang mengalir disertai dengan abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh api yang ada di atasnya. Begitu pula, seluruh air yang ada di atasnya seperti tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di lembah atau dasar samudra. Ia menahan lelehan bebatuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi, banyaknya air lautan dapat meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi yang lebih dari 10.000 derajat Celcius, mampu menguapkan air laut. Ini adalah salah satu di antara banyaknya fakta-fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmiah. Sebenarnya, Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar laut ini. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi lautan, di dalamnya tanah ada api. Al-Quran Surat At-Tur ayat 1-6. 4. Bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian itu selama kurun waktu 60 tahun terakhir. Sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Jika kita lihat bagian depan tulang tengkorak, di bagian depan kepala, akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan tersebut. Fakta yang hanya dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sejak dulu. 5. Besi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmuwan menemukan fakta bahwa besi adalah berasal dari langit. Ilmuwan sains memberikan informasi kepada kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya, besi berasal dari asteroid atau kaya akan unsur besi yang menabrak bumi atau awal pembentukan bumi. Fakta tentang manfaat besi dan juga asal besi juga sudah dituliskan di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami untuk membawa bentuk-bentuk yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan atau anzalna besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kata anzalna memiliki arti kami turunkan, digunakan untuk menunjukkan besi. Apabila diartikan secara kiasan, kata anzalna menunjukkan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Apabila mengartikan kata itu secara harfiah, yaitu secara bendawi, diturunkan dari langit, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit. Subhanallah,
fakta yang ilmuwan baru saja temukan sejak 14 abad yang lalu sudah tertulis di dalam Al-Quran. 6. Garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan di dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dalam kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar upper. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak itu. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam satu gerakan serupa yang terencana. Mengenai fenomena tata surya dan juga garis edar sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 dan juga surat Yasin ayat 38-40. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu berada di dalam garis edar. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai di manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Al-Quran surat Yasin ayat 38-40. 7. Dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di dalam laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku yang berjudul Ocean juga dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa ditemui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan sejak ribuan tahun yang lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Al-Quran surat An-Nur ayat 40. Relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad ke-20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditemukan oleh massa dan juga kecepatan. Waktu dalam Pepperwinter berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sesekali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut penghitunganmu. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran surat Al-Sajdah ayat 5. Malaikat-malaikat dan juga Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.
Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Beberapa ayat di dalam Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu pula sebaliknya. 9. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis bernama Jacques Yescoute. Dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar laut. Para ahli menyebutkan fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daunan dan juga pohon. Subhanallah. Fenomena ini juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang memberikan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. 10. Sidik jari. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan abad ke-19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkuan biasa yang tidak memiliki arti. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Masya Allah, inilah bukti keajaiban Al-Quran pada ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya. Sebab mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dirasakan pada saat itu juga. Sedangkan Al-Quran bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dan berikut adalah macam-macam mukjizat Al-Quran, di antaranya Al-Quran memberitahu proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari, serta proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman. Lalu yang kedua, Al-Quran menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Tsamud, kaum Lut. Semua berita di dalam Al-Quran itu benar terjadi dan semua ahli sejarah mengakuinya. Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Quran terkait dengan falsafah dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Tidak bisa menyamainya meskipun manusia dan jin bersama-sama untuk bersatu untuk bersama-sama menyamai kata-kata di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran memberitahu segala sesuatu yang terjadi
seperti hari kiamat, lalu surga dan neraka, hari pembalasan, serta kejadian-kejadian ilmu pengetahuan di dunia yang baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.